Lagi nah. Terus ketok dah. Terlalu sampai. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah hidup yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita, disempurnakan dengan nikmat iman dan Islam, sehat dan sempat sehingga kita pagi ini bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat ini Bapak Ibu di kajian pagi di Bina Pertemuan Media itu ada. Mudah-mudahan acara kita Bapak Ibu dan Bapak Ibu dari rumah sampai nanti selesainya mengikuti acara menjadi bagian Rasul yang akan dihantar oleh Allah yang akan diterima kepada saya nanti di akhirat. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah melimpahkan buat kesuasana kita, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang istiqomah beriktibar kepadanya. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya selaku ketua acara menyampaikan urutan acara pada kajian pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua nanti acara ini atau kajian, yang ketiga lain-lain. Oleh karena itu, mari kita awali kajian pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga dengan doa yang kita barusan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada kita hati yang terbuka, pikiran yang terbuka untuk bisa menerima ilmu pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu, acara inti atau tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Sundarto dari Salaman. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina yastabbi'una ma'al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, Qul in kuntum tuhibbuna Allah
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Wa qala aidan, maka min amri dinikum fa ilayya wa makana min amri dunyakum fa antum a'lamu bihi. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah. Jamaah taklim rahimani wa rahimakumullah. Monggo kita sambung bersyukur kepada Allah Taala yang kasih merin dan kenikmatan rahmat dan panjenengan dan salam kita menjaga dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya insyaallah mungkin kita insyaallah dituntut di yaumil akhir dan kalau umat ingkang senantiasa diridhoi oleh Rasulullah. Amin yang selesai. Jangan pada orang Allah. Menjadikan kita menetapkan lagi cara berpikir kita, beragama kita, di mana sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu konten kita mau berdimai sehingga surat Ali Imran dengan yakin dengan tidak asing lagi dengan segala dan surat Al-Zajat 51 baca beberapa hadis Rasulullah. Karena saat ini dalam masjid beberapa jamaah ibu-ibu dari Purwok itu banyak pertanyaan. Dan ini kelakut lucu nih. Terus nanti hukum koloni tumut peringatan Agustus di Merulung dan Tumpang. Terus saja. Nah, maksud itu menikah menurut sejarahnya tumpang itu seperti ini. Langsung gua ngatur. Kalau sakalan itu remanipun bubur sing bumbune kuning niku sedaya. Kula besok damel. Kula ngerti ceritani. Atas bisa diplomaken wong remen. Ning kan sing ngeteri ingkang ngeteri kan ada keyakinan nek bubur niki kangge tolak. Tapi saya tidak punya keyakinan kalau bubur itu ditolak pada selami kula tinggal mriku konsuran nggih lajeng kula kendungani lha kula maam teng mriku. Nah ini yang enggak boleh karena pada asalnya zat makanan itu halal enten nggih. Nah ini sami median saya mesti roman kali niku gitu kanton nek jenenge masa ini menanggonan kusuran tak masa ingkung dengan daging itu mboten larang gitu. Nek jenengan teng dalem dak berjambah niatnya nggih kuliah enggak ada masalah. Maka di Muhammadiyah pun sudah jelas dibahas nih tentang 5 hal apa ini masalah khamsah 5 perkara yang sudah ditetapkan. Apa itu akidah, ibadah, kemudian ibadah itu terbagi menjadi 2, ibadah amal, ibadah mahdhah. Semuanya muaranya dalam rangka apa? Menghadap kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian ada yang betul masalah ibadah yang ta'abudi dan ta'abudi. Apa artinya ta'abudi? Ta'abudi menikah akal tidak boleh ikut menentukan, akal tetap harus tunduk. Sementara ta'akuli akal masih diberi kesempatan. Satu contoh nih dalam urusan jenazah itu, ketika mengantar jenazah itu kan jenazah di tengah atau yang awalnya malah di belakang. Masalah mengantarkan itu mau jalan kaki mau pakai ambulan, nah itu masalah ta'akuli. Karena waktu Aisyah itu menyolatkan Abu Bakar bin Abdurrahman bin Abu Bakar, itu kan rumahnya
selisihnya dari Mekah jaraknya hampir kalau tidak salah 6 mil, 9 kilo ini. Kira-kira yang nyangkut kali melaku, yang nganter. Mungkin yang kau kiat nih, saya bilang aja yakin nih. Mungkin ganti bensin dan saya ngerti saya ini. Saat ini lah tahu itu tak akuli. Waktu itu Aisyah tak sempat sholatkan, sehingga beliau sholatkan dimakan. Setelah dimakamkan, beliau baru sholatkan dimakam. Ini itu sekali lagi. Benar. Terus kita langsung balik. Rasulullah Allah perintahkan dari Rasulullah. Kul mendika nasira Muhammad in kuntum yantau nasira kabeh tuhibbuna tresna sira kabeh Allah maring Allah fattabi'uni maka supaya ittiba sira maring ingsun mangka maring ingsun. Syarat Allah mencintai kita ittiba Rasul. Fattabi'uni. Kita ittiba dari sampeyan apa? Allah persna, Allah ngapura dosa sira. Maka syaratnya ibadah ketika menikah yang hal pertama akidahnya harus lurus. Sebabnya akidahnya sudah bercampur dengan syirik, khurafat, tahayul, rusak. Nah, itu kunci yang utama. Maka dalam akidah maka dan selesai. Sehingga nanti misalnya kalau ada itu tokoh Muhammadiyah kita nggak ikut, kok berbeda dengan masalah 5, kita jangan lihat maksudnya, lihat keputusan majelis tarjih. Termasuk salah satu dalam akidah Allah di atas arasy. Itu ada satu usul yang tidak sama dengan manhaj tarjih. Kita ikuti yang tarjih. Ulama. Karena ini kontroversial betul Pak. Biasa ditanya, jenengan lihatnya contohnya adalah ini loh. Dia di masalah khamsah, masalah yang 5. Dan itu seperti itu. Maka yuk bila yang belakang diletakkan. Maka dalam masalah itu saya juga merumuskan tentang masalah di ibadah ini. Nah, ini supaya kita mantap nih. Kadang-kadang juga ada. Dulu saya pernah ada santri pindahan. Waktu itu santri itu ikut SMA, ikut upacara bendera di kecamatan. Dia barisnya di belakang itu kan pojok yang nunggu tentara dari Koramil. Ketika hormat bendera, itu hormatnya terbang. Terus sikile dangkat siji. Akhirnya apa? Betul Pak Koramil betul deh. Kantor datang ke pondok. Pengurus pondok, saya kan waktu itu mahasiswanya kan dorahnya gimana gitu. Beliau baru saja mengasihkan kan di masa jenengan aku dengan santri kan ini pindahan. Nah, itu. Karena mungkin doktrin dari pondoknya tidak tahu. Nah ini kan maka itu bukan masalah abudi, masalah taat. Jadi hormatnya yang kemudian beliau membahas tentang bagaimana dalam perang mut'ah. Perangnya umat Islam dengan kaum Romawi yang seru. Waktu nama rajanya Heraklius, di dalam sirah Heraklius. Nek saat ini dari jeneng pesawat Hercules. Buat yang Islam buat jeneng anaknya itu musuh waktu itu. Yang ketika terima surat supaya masuk Islam dengan itu, dia dalam arti tahu kalau saya ini nabi yang terakhir yang disebutkan dalam kitab Tanah Taurat dan Injil kami. Dia mengumpulkan semua anak buahnya
dia sampaikan, mari kita ikuti. Anak buahnya menentang semua, mau meninggalkan majelis, dia perintahkan. Lalu kan tutup semua pintu-pintu istana. Kembali kamu ke sini. Saya sebetulnya hanya ngetes keyakinan kamu. Nah, di dalam peperangan itu kan pertama dipimpin oleh Zaid bin Harisah. Ada Zaid bin Sabit, sekretaris Rasulullah. Ada Zaid bin Haris, itu anak angkat Rasulullah. Di mana waktu itu Rasulullah sampai mengatakan, Isyhadu, saksikan ya alal Makkah, penduduk Makkah, Zaid bin Muhammad, Zaid putra Muhammad. Turun surat At-Taubah ayat At-Taubah, surat Al-Ahzab ayat 5. Tidak boleh seseorang menasabkan, memanggil tidak dengan itu nama bapaknya, dia anak siapa, kalau dia itu, atau seseorang dinasabkan bukan kepada angkat anak boleh tidak boleh, yang tidak boleh apa? Dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Kadang-kadang hanya masalah duniawi, main oleh, betul. Hati-hati ini, Muhammadiyah tegas ini dari dulu. Ini itu Zaid. Pada akhirnya kan jadi ini, kemudian Zaid bin Haris tadi mufaroqah, berpisah dengan istrinya. Nah, mantan istrinya Zaid itu akhirnya menjadi istri Rasulullah. Maka kalau anak angkat itu bukan dari saudara kandung atau masih ada mahram, kita hati-hati. Kalau maunya ibunya masih kecil tidak masalah, kalau dia sudah dewasa, nah itu juga bukan mahramnya loh. Kalau tidak ada, hati-hati, itu hukum nih. Saya kebetulan ditafsir lama, kecuali dari keponakan, itu lain lagi nih. Tapi orang lain hati-hati juga. Mahram ya, bukan muhrim. Orang Muhammadiyah saya melakah nih. Judul muhrim ini kok. Muhrim itu apa? Orang yang sedang niat atau orang ikhram itu, ikhram namanya niat untuk ibadah umrah atau haji. Orangnya namanya muhrim. Kalau perempuan muhrimah, kadang-kadang merasa jujumu tidak, bukan mahramnya. Karena dalam hadis bukan mahram. La yahluwanna rajulun fi imra'atin illa wa ma'a dhi mahramin, bukan dhi muhrim. Jangan salah, karena nanti salah itu maknanya tidak boleh bersedih-sedian berdua-duaan selain dengan perempuan, melainkan disertai mahramnya, bukan disertai Saya termasuk imigrasi anaknya tidak 3 buyung katakan. Oke, mau mulai. Terus yang betul mahram bukan. Tapi sudah menjadi umum kebiasaan ini salah. Itu makanya salah kaprah nih salah kaprah kan kayak yang jadi. Kenapa yuk? Kayak beberapa wedang. Anak kalau bisa di. Kalau ini kan ada mengaruh juga dengan makna. Mau semacam mau istilah di. Aku ada sego. Nah, jadi apa harus kita mau? Bingung ya. Terus sudah balik. Bila kita ada perumusan tersendiri dalam majelis. Berarti ibadah yang sifatnya ta'abudi, ibadah sebenarnya taat. Akal masih berhak untuk seperti sholat itu dari mulai gerakan, dari mulai bacakan itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Mulai dari gerakan, termasuk bagaimana ketika nanti kita salah,
kalau kita juga masih bingung. Ketika kita sholat kemudian kita tidak duduk tahiyat awal, apakah baleni, apakah baleni atau menambah? Tidak, hanya sujud. Kenapa? Karena duduk iftiroz bukan bagian dari rukun sholat. Bukan bagian dari rukun sholat. Kadang-kadang juga bagaimana posisi imam ketika sudah berdiri lalu jamaikan subhanallah napa ndelok malik makmume sing melu ngadeg. Boten kok imamnya kon melu kecuali ketika mau baruan nggak motor. Itu aturan. Kalau itu dibahas. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-asyi lam yajlis fi rak'ataini wa fi rak'atil akhirah yang taduna taslimahu thumma sajada rak'ataini thumma salam. Ketika Rasulullah salat asar, salat sore, beliau waktu itu di rakaat kedua tidak duduk tahiyat awal. Nah, di rakaat keempat kemudian sahabat nunggu salamnya Rasulullah. Ternyata kemudian sujud 2 kali sebelum itu. Kalau saja itu bagian dari rukun, tentunya kan akan menambah. Tidak. Ketika kurang itu nambah. Ketika berlebihan sujud. Yang sujud siapa? Semuanya. Tidak hanya imamnya. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dhuhra wa fi rak'ataini salama thumma kharaja wa yadrijahu khasabar wa yadahu yaqul ala khasabar amal masjid wa fil qaumi Abu Bakr wa Umar wa ihaba yukallimahu wa sal nasi wa kharaja nasi faqala rajulun yadu al-yadaini ya Rasulullah Amkus lalu sholat faqala lam tuksa aw nasita lam ansa faqala qad nasita. Rasulullah itu pernah sholat zuhur 2 rakaat kemudian salam kemudian keluar. Sahabat saat keluar diikuti Abu Bakar, beliau letakkan tangannya di kayu, di situ ada Abu Bakar, ada Umar. 2 orang ini bayu kalimah mereka itu coba jari riko. Sekian kalau mau matur kepada Rasul kalimah. Semua orang-orang keluar itu kali berlutut ini. Wahai sahabat faqala, ada satu laki-laki yang Rasulullah kalau dengar dari dia tahu dari ini dalam Sahih Bukhari Muslim. Ya Rasulullah, aku sholat. Maka sholatnya di pasar. Maka lam tuksa orang awalnya maka jenengan kesupen lam ansa. Aku ralali. Setelah nanti pendapat yang mau kot nasita. Jadi jenengan supikan Nabi kok rambla. Bahwa kalian dengan sahabat. Beliau mengajak masuk lagi, tambah 2 rakaat. Kemudian setelah salam itu sujud sahwi 2 kali, salam lagi. Sujudnya diiringi takbir. Apa bacaan di situ tidak ada penjelasan. Bagian yang sudah umum, boleh akhirnya sering mengamalkan. Itu tidak ada hadis yang sahih. Saya pernah membaca, tapi tidak benar. Itulah ibadah mahdhah.
boten baleni patang roh. Itu ibadah khusus, aturannya jelas. Baik dari ketika itu, termasuk yang bagaimana ketika berjamaah sudah ada aturannya. Bagaimana yang umum itu adalah ragu-ragu. Idza ahadukum idza syakatukum salasan arba'an. Biasanya ketika salah seorang dari kalian itu ragu-ragu berapa rakaat, sering yang paling ulah aku sering loro foto dulu. Pada tahar astawa Pak, dipastikan dulu mana yang benar. Ini gue ya tetap, bukan aku loro menitelu sepuluh loro sepuluh ke sudah. Yang paling aman hitung yang paling sebelum salam, maka kemudian sujud sahwi 2. Apa bacaannya? Kalau saya nggak menerangkan, baca saja seperti sujud dan itu yang ditunjukkan Rasul. Biasanya nonton namanya sholat asar nih. Ayo pulih cepet sik tak sholat asar delo. Itu ibadah apa? Istilahnya ta'abudi. Segala hal akal harus tunduk. Rukun sholat, rukun wudu itu sudah. Tapi berkaitan dengan yang lainnya harus nanti. Kemudian ketika seperti bagaimana sholat itu apa, itu sudah membahasnya. Karena ini termasuk berkaitan dengan apakah itu peringatan itu masuk masalah ibadah, bisa menjadi ibadah tapi berkaitan dengan taat uli. Termasuk Muhammadiyah tidak melarang hormat ya. Sudah tegas akidannya. Yang ketika itu berkaitan dengan masalah akidah pasti akan dibahas. Satu contoh, dulu ketika zaman Jepang kan tiap pagi disuruh menghadap ke bangun ya banyak kan ngalami gitu, gitu apa? Ini kok ternyata kan bersinar dengan keyakinan karena apa? Taylor Haikah yang di Jepang sana itu masih keturunan Amaterasu dewa matahari keyakinan Shinto gitu. Nah, maka kemudian Ki Bagus Satikusumo mendatangi itu, mohon maaf kami umat Islam tidak diwakili umat itu. Ini agak keberatan. Mengapa? Karena berkaitan dengan akidah. Maka kemudian kan tidak dibolehkan, tidak itu. Kalau dengan akidah hati-hati. Saya rasa kalau kemudian tidak ada waktu kita meyakini atau menyembah benda. Nah ini Muhammadiyah jelas seperti itu. Nah kan ada juga pengen ngomong sampai waktu itu kemudian ditanya, ini hanya orang bisa pakai Bibli itu kalau dari Muhammadiyah ini Pak ini halus mana jadi gini, saya bosan diminta KTP-nya jadi gini itu kemudian beliau jelas. Termasuk sahabat tadi kan Mbak Zaid bin Sabit tadi, Zaid bin Harisah. Itu pertama bawa panji, ada namanya royan lewat bendera. Ada hitam, ada yang sambil sini bawa pedang berperang. Akhirnya ya ini tertebaskan benderanya di sahih. Kemudian diambil oleh Ja'far bin Abu Thalib, karena sahabat Ali yang mimpin hijrah pertama di Habasyah sebelum ke Madinah. Kemudian yang ketiga Abdullah bin Rawahah syahid. 3 orang ini. Waktu itu Nabi yang duduk dengan sahabat, tiba-tiba beliau menetes air mata. Dia dapat kabar dari berita benar ini. Kemudian beliau dengan senyum, 3 orang ini rohnya akan disandingkan bersama aku di surga. Nah, kemudian ada hadisnya, Isna'u li ali Ja'farin ta'aman
faqad atahu mayusbiruhu. Buatkanlah bagi keluarga Ja'far makanan, karena dia sedang ditimpa perkara yang menyusahkan, menyibukkan keluarga Ja'far. Ini laki-laki harus mengamalkan, ini sunnah Rasulullah. Apa artinya? Wahai tetangga-tetangga, segera bertakziah ke keluarga Ja'far dengan membuatkan makanan selama berapa? Bukan malah sampeyan sing tuku-tuku dimasake bareng monggo ben dinyukuh sing mangkene lawan itu kan berbalik. Itu hadis itu ada kayaknya. Maka sirah saya jelaskan hadis ini muncul karena ini. Sahabat bawa itu, bawa panci atau bendera. Karena sebagai sampai ini kok lupuh, tidak ada yang berkibar. Ini bisa merontohkan semangat sahabat musuh bahwa umat Islam sudah kan. Kenapa? Kalau Rasulullah sampai yang naik ke yang itu untuk merobek bendera yang warnanya karena untuk apa? Beri eksistensi negeri kita. Maka sebagai umat Islam, di mana perangnya dalam NKRI juga tidak adil, termasuk warga baik secara mungkin bukan yang sifatnya militer, semua ada tuntutan. Sehingga kadang-kadang yang tidak tahu sejarah, tidak tahu sirah, ini orang-orang ini sirina ini kan ada juga, termasuk itu nanti masalah umpamanya, masalah ikut upah, caranya. Nah ini saya jawab, dengan dapat tumpeng itu dalam rangka ikut lomba atau karena adalah kita. Nah ini sama itu. Beda kita mendatangi acara ada unsur syirik, khurafat dan unsur apa itu bid'ahnya. Reda hati meriku ini bukan bareng. Nah ketika sudah tidak datang kok diantar. Sebagian ulama silakan boleh dimakan, terus bolehkan. Aisyah pernah ini ketika di Madinah. Oh di Madinah itu kan masih ada yang punya keyakinan Majusi, Nairus dan Mahrajan. Di hari Nairus itu sahabat Ali terima hantaran dari mereka. Aisyah juga sahabat menerima dan tanyakan kepada Aisyah. Apa kata Aisyah? Amma tubikhalidzalika yauma fala taqulu. Ketika dihantaran ada makanan dari binatang, sekalipun binatang itu halal, fala taqulu, jangan kamu makan. Karena selimut itu sembilannya bukan untuk Allah. Walakin qulu min asjarihim. Ini dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah. Tapi makanlah yang min asjarihim, yang dari tumbuh-tumbuhan, entah sayuran, entah buah-buahan. Oke. Jadi kita bisa mendudukkan masalah ini. Lain yang dengan rawuh ting mriku, melu perayaan ya semacam seperti itu, dan tunjuk ting mriku, berarti itu ta'awanu ala ismi wal fuqwan. Dasarnya ini surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ala ismi wal fuqwan. Tolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam hal ismi wal fuqwan, dosa dan permusuhan. Gitu. Nah itu acara jelas niku bukan sakti, ya pun tuki untuk menghindari. Tapi ketika memang ada untuk mengantar itu, silahkan saja. Dendam rata kawan terima tidak masalah. Suwe-suwe lara dendam. Maka apa ya? Karena memang kita tidak mau dengan yang tidak boleh itu kan bukan makanannya, tapi acaranya. Dan begitu. Nah, kalau diberi tombol, diberi brosur, bukan masalah.
Sebab apa? Sing gawe kono lak niate nggih tolak. Alah, sing iki nanti memang orang niate tolak. Alah kan gitu. Enteng itu kita harus buktikan muamalah jalan, silaturahmi jalan, tapi perlu dengan akidah ibadah harus lakum dinukum. Ini di Majus itu agamanya Mosek kalau penyembah api. Ada cara nahron dan mahrajan. Atau surat dari salah satu pembinaan itu. Itulah jalan beragama yang tegas. Harus dengar. Ketika itu berkaitan dengan ibadah makhluk. Ini harus tunduk. Tidak perlu pakai ini, pokoknya samina wa maka kemudian ketika itu berkaitan dengan itu kita tidak boleh buat kreativitas, kreasi baru. Makanya kemudian ada hadis man amila amalan laisa li amruna fa huwa raddun. Jika beramal tanpa contoh dariku, maka amalan itu itu berkaitan dengan ibadah makhluk. Ketika itu kaitan muamalah monggo silahkan. Salam kalau di majlis itu sebab kalau di tingkat awam ini kabeh orang oleh dia berarti sholat tak perlu nganggo pengeras. Ini macam gitu. Itu bagian apa? Itu bukan bagian dari ibadah makhluk. Ta'aku masuk peringatan dari hari kemudian itu juga berkaitan dengan muamalah yang memang tidak pas ya dihindari. Ada peringatan satu contoh perlombaan bapak-bapak sepak bola ini ngagem daster. Agama kita wajib tidak ikut. Bukan permainannya yang haram Pak. Tapi bapak-bapak berdaster ini boleh haram. Karena itu bukan pakaian dan itu itulah cara kita melihat bukan masalah permainan bolanya atau yang kemudian kan itu monggo kita juga makalah dalam mengadakan perlombaan di seleksi ini juga kemenangan loh dengan punya kewajiban di kampung dari panitia. Ya, jangan yang ini ada kaitannya dengan sebab ketika dari masjid kadang tidak ada kepedulian seperti itu. Ternyata kan pelanggaran terhadap syariat Islam. Perlombaannya tidak masalah. Nabi pernah itu ada orang-orang al-basah di ruangan dalam bagian masjid Madinah ruangan khusus mereka melakukan permainan apa? Kayak tarian peperangan ini. Aisyah ikut melihat Aisyah di belakang Rasulullah, dagunya diletakkan di pundak Rasulullah. Setelah puas Aisyah berkata, sudah selesai sudah diajak masuk. Kan boleh. Jadi dakwah kultural pun bisa sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka saya dulu ketika itu saya tentang kalau masih sama-sama kok ini kalau permainan sepak bola voli kemudian pesannya kagum double daster aku orang setuju. Perkara yang dilakoni saya sudah lepas dari tanggung. Sebagai apa mas? Tidak boleh laki-laki nyupai perempuan, perempuan nyupai laki. Lagi ini peringatan bukan masalah peringatannya. Peringatannya bagus menanamkan kecintaan kepada tanah. Dan Rasulullah juga ya itu hamba yang paling cinta kepada tanah airnya. Pak ada hadis ketika tinggal di Madinah mendoakan bumi Mekah. Betapa cintanya dia dengan tanah Mekah dan Madinah. Kan begitu. Tapi bukan terus apa ambil pahala kirim go banggur luncing kalau go daster. Melayu mana selimut menjadi. Ya ada dilaksanakan. Silahkan mau hiburan apa mau apa sepanjang tidak menentang syariat kan masih sering terjadi nih. Sing bapak borok anu sing bawa jangan nanti nih
yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Itu harus termasuk di sekolah-sekolah Muhammadiyah nanti. Nanti. Terus, kemudian ada di sini. Maka min amri dinikum fa'idaya wa maka min amri dunyakum antum ala mubi. Sehingga dalam ini tidak sudah jelas itu barang baru dalam urusan agama atau ibadah khusus, bukan ibadah muamalah. Karena sekarang kadang kita ikut arus, apalagi dengan era digital modern itu luar biasa nih. Sekali lagi, Pak gini, kita sudah punya prinsip di madrasah di Islam ini yang masuk karena ibadah akal tidak boleh ikut berperan. Ini yang masuk ta'akuli, akal masih diberi Kemudian hadis ini akan berasal dapat menyampaikan berapa asulnya, yaitu saat di musim mengawinkan kurma. Rasulullah datang ke kebun mendengar sebanyak ramai itu. Maka lalu apa yang kamu lakukan? Ada senahlah. Kami mengawinkan kurma Rasulullah. Lebih bagus mungkin lahir ramen dikawin. Sudah. Bosnya ketika Kanjeng Nabi terus lahir. Selesai. Akhirnya saat masa panen kurmanya niku dorong alit-alit. Kemudian Rasulullah mengatakan, maka min amri dinikum fa'ilahnya, wa maka min amri dunyakum fa'antum a'lamu. Nek urusan agama, aku contohnya. Bukan berarti menanam kurma bukan urusan agama juga. Karena perintah dari Allah, perintah untuk bekerja, perintah untuk memakmurkan tapi kan kaitannya masalah takut. Ya kamu lebih tahu. Karena Kanjeng Nabi selama 50 tahun tinggal di Mekah nih, 50 tinggal di Mekah. Yang kenal kurma cara yang bagus adalah orang Madinah. Karena kurma tidak tumbuh di Mekah. Kalau sudah, karena kamu yang lebih ahli. Jadi sekali lagi, ketika itu masalah amalan, silahkan gunakan akal kami. Silahkan, kami yang lebih tahu. Kata Rasulullah seperti itu. Ini. Ada juga ketika itu, kalau terus sudah masuk Islam, Rasulullah memberikan perintah ini pasukannya. Kemudian sahabat Khalid mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah aturan ini dari Allah atau dari panjenengan?" Dari saya. Kalau dari dunia ini kayaknya tidak pas, karena sahabat Khalid itu orang yang ahli dalam strategi. Sebab ini. Dan suami itu lamakan namin abdi dunyakum antum alam ini. Apa yang datang dari urusan duniamu, kamu lebih tahu. Ternyata yang dipraktekkan adalah apa yang disampaikan sahabat Khalid bin. Kadang-kadang ini dari man amilah itu, kata ta'amilah itu segala hal, baik urusan ibadah ataupun urusan mu'am. Nah, bukan. Nah ini yang harus kita ya. Maka kemudian muncul kaidah oleh ulama dan di majelis dipakai al-aslu fil ibadati al-butlanu hatta yaquma dalilul alal amri wal aslu fil asya fil muamalah wa fil uqud al ibaha hatta yaquma dalilul alal tahrim. Asal mula urusan ibadah itu haram dilaksanakan sebelum ada perintah. Usia berapa Rasulullah menegakkan sholat 5 waktu? 50 tahun lebih kan ya. Apakah sebelum itu beliau melaksanakan sholat 5 waktu? Belum. Karena belum ada perintah.
Turun Isra Mi'raj saja belum ada Bundur kan belum subuh. Kalau tidak salah mulainya waktu asar. Beliau belum sholat waktu subuh, belum. Ada perintah belum ada jenisnya, baru. Di mana awal sholat itu 2 rakaat. Awal waktu Rasulullah Rasulullah rakatan ilal taqribnya sama-sama. Awal mulai diwajib ini hadis mutawatir itu 2 rakaat kecuali wabil mungkin awal hadis baik yang di rumah atau yang sedang safar. Kemudian Allah sempurnakan di mana perjalanan itu di Madinah yang mungkin ditambah Zuhur asar Isya menjadi 4 7 yang safar tetapkan kembali kepada yang awal jadi 11. Ini aturan. Kadang-kadang sekarang dan memiliki masjid bukan kok dia di asal dia tidak. Nah ini sehingga kemudian hukum dijelaskan pada ini bukan pada nasnya. Sehingga kadang-kadang yang terjadi penjamak pasal orang belum ternyata jadi sesuatu di nasional. Karena pernah terjadi. Ini nas jangan diganggu bukan seperti itu. Itu salah. Maka sebelum ada perintah ini beliau tidak pernah sholat 5. Maka amal tidak dilihat dari banyaknya. Amal namanya ibadah itu, tapi sesuai tidak dengan tuntunan. Maka tadi kita pegang kunci ini yang dipakai larangannya. Anda ada dalam sholat kecil ta'akuli ada bagaimana cara menutup auratnya. Kalau orang Mekah ya rata pakai jubah. Kalau kita mungkin pasaran nggak pakai sarung ya pakai celana panjang. Terserah. Ibu mau pakai mau kena rukuh monggo. Yang penting semua menutup. Ternyata yang pakai rukuh itu hanya ada di Indonesia karena mereka roknya sampai panjang pakai kaos. Kaki aurat kalau misalnya. Begitu nih. Apa yang tidak boleh yang takuti? Hendaknya bahannya tidak mengganggu orang yang di belakangnya. Itu ibadah. Rukuk semua macam-macam penggangguan kayak. Gurihnya jadi rakanan. Ya, mau pakai gula perkani itu loh. Gitu. Kemudian gambarnya pernah. Lah ini masuk unsur ibadah tidak diperbolehkan. Karena bisa ganggu. Maka yang bagus kok kalau rukun kok kembali pengawasan bersih yakin anak muni kusuk dibuat sesuai nek pasti digalio tegak. Nah ini bapak pun maka ini yang masalah mau apa ya, yang jelas larang kita aku nih apa nggak boleh pakai yang bahannya sutra. Nah ini tapi masalah untuk alatnya mau pakai apa silahkan. Nah, seperti itu ya. Tapi gerakannya itu masalah alat bukti. Jadi yang dicari adalah larangannya, bukan perintahnya. Kalau yang dicari larangannya, perintah tidak ada kalau larangan sholat subuh 3 rakaat. Di Quran yang larangan sholat subuh 3 rakaat. Di Al-Quran ada? Ada. Hadis? Nggak ada. Apa berani kita besok pagi sholat subuhnya 3 rakaat? Ya tidak akan berani karena Rasul tidak pernah mengajar. Nah ini tuh tetap kita kencang isi. Kita kalau urusan, tapi kan masih banyak. Oh ini barang mati kok. Baik ukurannya menurut Al-Quran Sunnah.
bukan baik menurut kebanyakan datamu. Ini kita pegang lagi. Kemudian ketika urusan muamalah kan al aslu fil asya fil muamalah, asal mula sesuatu itu al-ibahah, mubah, boleh dilakukan hatta yakuma, sehingga ada dalil at-tahrim yang mengharamkan. Ada enggak yang mengharamkan? Enggak di jalan terus. Ada enggak yang mengharamkan itu? Yang mengharamkannya bukan masalah makanannya, tapi masalah perbuatan niat dari urutannya. Nah, ini masalah muam. Kalau tidak kalangan silahkan jalan terus. Nah, ketika ada unsur yang gagal syirik yang itu kita silakan, kita tidak ikut bergabung. Nah ini, maka disitulah dari satu tadi ittifaq Nabi itu kalau itu urusan ibadah, monggo berusaha sesuai dengan tuntunan Rasul. Jangankan yang kadang-kadang kita sholat dari gerakan kita, terus bagaimana kita nanti melakukan itu berjamaah kan masih banyak. Dan masih asing mungkin tempat kita jika makmumnya satu tetap masih berdiri di belakang laki-laki. Nah ini kan yang pas kan berdiri samping kanan Rasulullah, di mana asar ini dilakukan oleh sahabat Ibnu Abbas. Kemudian mundur, kemudian setelah selesai, kemudian stop yang kedua di tengah, bukan di pinggir. Kadang-kadang sudah juga. Dan masih belum. Ketika yang bagaimana ketika kita bakal di tengah, ya keluar. Secara hukum kita nggak boleh melangkahi orang sholat, tapi dalam kondisi kita bakal boleh. Sudah, ketika kita ambil wudhu, kita di belakang. Yang di belakang ini harus segera maju untuk menutup. Itu pun kadang kan belum yang seperti itu, bingung ya. Karena maju ke beliau waktu sholat. Kok sholat kok pelaku? Akhirnya kan nah ini. Dan itu harus kalau ditutup. Lebih wajib menutup sholat yang tadi. Itu karena yang fadl menutupnya bukan melangkahi orang. Jangan kok sing bakal terkompetani nganti ram. Nah ini enggak. Segera keluar wudhu, kemudian yang belakangnya menutup. Ini ibadah. Terus sekali lagi, mana yang ibadah fardhu, mana yang tidak sudah diatur. Yang terakhir diterimanya karena taat ikhlas karena Allah. Ini tadi. Terus akidahnya tauqifi muwafaqah seiring dengan tuntunan Rasulullah. Yang ketiga, niat karena Allah. Tiga ini insyaallah ibadah kita diterima oleh Allah. Nah, muwafaqah tadi yang tengah tadi ini ibadah mahdoh itu caranya menurut perintah Rasulullah. Kalau ibadah amal kita hindari larangan-larangannya. Jangankan yang haram, yang sifatnya larangan itu makruh, hendaknya kita hindarkan. Seperti makan minum, itu kan muamalah ya. Yang ibadahnya apa? Harus yang duduk, gitu, tangan. Nah ini, yang muamalahnya silahkan jenis makanan maupun kan seperti itu. Dibedakan, kan gitu. Terus tambah sedikit lagi, ada pertanyaan, yaitu tadi tentang menyalatkan jenazah di makam. Hukumnya boleh. Laki perempuan semua boleh. Kemudian saya sampaikan, dari situlah justru kita semakin menjadi sunnah. Prinsip dalam urusan jenazah itu disegerakan. Asri'u bil janazati fa in taku salihatan fatuqat timunah fa in taku siwa dzalika fasarun fatuda'a an riqabikum.
Segeralah dalam urusan jenazah. Jika dia orang soleh, kebaikan baginya kamu segerakan. Tapi ketika bukan orang yang soleh, kamu segera lepas dari tanggungan pundakmu. Ini yang pertama. Kemudian, kan masih sering terjadi saya alami. Ketika ada orang meninggal, ternyata anaknya jauh semua. Tidak contoh ini, kita Pak. Sing dan Kristoko, ternyata sing Jumpanda, aku tiketnya barisan. Waktu itu meninggalnya jam 2 pagi, menguburkannya jam setengah 11. Pas hujan deras, kayak duduk sisan. Saya pernah woni. Nah ini karena masih punya prinsip, pokoknya aku butuh roh wajai. Maka pendidikan untuk keluarga kita. Sesuk nek aku mati, pokoknya sing adoh rasenang di apa solusinya? Sholat wae bapak, ibu nek wis dimakamke. Nggih, itu ada. Karena sholat jenazah kan ada satu sholat yang jenazahnya di depan kita, yang jenazahnya jauh, sholat doa. Dan sholat doa itu saja itu ada ilatnya itu Bapak. Nah, ini karena tadi saya berikan mazhab tadi. Ilatnya bagaimana? Rasulullah melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-najasiyah wa kharaja bihi an-nas wa yusalli 'alaiha wa yukabbiru arba'an. Rasulullah mengabarkan kematian Raja An-Najasi, Habasaman bin Al-Abjar, tadi dibahas. Kemudian Rasulullah mengajak para sahabat untuk menyolatkan dengan takbir 4 kali. Takbir sholat jenazah ada yang pernah 5, ada yang 6. Tapi kemudian dengan kisah ini 4. Apa akbul kali bagaimana jika imamnya kok takbir 5 kali? Sampun, tidak usah di subhanallah. Karena nanti artinya juga ada. Kemudian Rasulullah keluar untuk menyolatkan dengan takbir 4. Kemudian begini, kenapa beliau itu menyolatkan? Karena beliau khawatir. Yang ada 3 pendapat, boleh untuk siapapun. Di negeri Najasyi ini yang masuk Islam belum banyak. Rasulullah khawatir di sana tidak disolatkan. Yang kedua, mereka mungkin belum paham tata cara menyolatkan jenazah. Nyatanya pas waktu dia ada sambil rukuk bareng gitu. Maka kemudian beliau menyolatkan jenazah. Nah, Ibnu Taimiyah berpendapat, ketika sudah banyak yang menyolatkan, sudah gugur kewajiban. Maka ada mungkin orang PP meninggal, kemudian tidak akan kasih membawakan untuk warga Muhammadiyah menyolatkan tidak, kita mengambil yang sudah ada selesai. Kemudian yang kedua, ketika menyolatkan jenazah setelah dimakamkan, nah ini boleh. Dan ada hadisnya, saya sebutkan 2 saja. Yang pertama tentang meninggalnya seorang wanita atau ada 2 pemuda yang pekerjaannya sering membersihkan masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu maqala fi qisah radhiyallahu anhu qala fi qisadil mar'ati taqumul masjid. Dari Abu Hurairah kalau ridhonya beliau menceritakan seorang wanita yang menyapu masjid. Terus paling yang putri bersihkan masjid. Sing penting menutup. Nah, kadang-kadang sing boten niku demi aku kayak resik ngepel terus ranggo tudung berdaster enten wong salat sing dadi fitnah. Bareng. Kemudian Rasulullah kan datang ke situ. Dia bertanya, "Faqalu aina
ainal mar'at taqumu fil masjid. Mana perempuan yang sering menyapu masjid? Itu wanita kulit hitam. Faqalu qad mata samun situ panjenengan. Nah, Nabi ngerti. Awala kuntum adantumuni. Mengapa kamu kok tidak mengabari aku? Nah ini Dumahnya sing mati tukang sapu Ikut aku ratika. Inilah hebatnya leadernya Rasul, seorang pemimpin luar biasa. Yang diperhatikan tidak hanya ya sampai tukang sapu masjid tidak lepas dari perhatian beliau, kasih sayang beliau luar biasa. Rasulullah sampai marah itu, sehingga beliau sedang memberikan penjelasan. Ka'annahum sabar amrohan, seakan-akan itu mereka menyepelekan urusan itu tadi. Lah waktu kasih menteri Rasulullah tak perlu dikah. Nah ini hati-hati kita kadang-kadang egonya seperti itu. Kemudian apa kata Rasulullah? Qala tulluni ala qabriha, tunjukkan di mana kuburnya. Fatalluhu, maka kemudian mereka menunjukkan kepada Rasulullah. Kemudian fayusalli alaiha, kemudian beliau menyolatkan perempuan itu. Ini dalam kitab Sahih Bukhari, di dalam Muslim, wa zada fi Muslimin, di dalam kitab Muslim, setelah beliau menyolatkan, dia mengatakan, inna hadhil qubura mamlu'atun dulmatan wa yunawiruha bis-sholati. Sesungguhnya kubur-kubur ini dipenuhi dengan kegelapan, Allah berikan cahayanya lantaran sholatku. Monggo ini sunnah. Dulu ketika almarhum Pak Mukarrabin, kalau kamu masih ingat ya, mereka meninggal, kemudian beberapa pimpinan daerah itu terlambat datang ke situ, sudah dimakamkan langsung. Saya masih di makam, selesai kita doakan beberapa itu pimpinan daerah sholatnya di situ. Apa perempuan boleh? Boleh. Sama tapi kenapa? Nanti Aisyah, teman-teman, itu kan punya kakak namanya Abdurrahman bin Abu Bakar, meninggal. Karena dari Mekah jaraknya tadi 6 mil. Kemudian beliau tidak tahu kapan makanya beliau katakan, tanyakan, aina qabri ahli, di mana kuburan saudaraku lagi. Nah kemudian beliau menyolatkan setelah dimakamkan. Ada kata batasnya berapa? Berada ada penjelasan. Itu nggih. Tapi beliau tergantung kita. Jadi begitu. Nanti nek orang menangi bapak, teko nyolati sakwise di kubur. Waktu itu mertua saya yang putih meninggal, anak saya berdua dari pondok. Betul-betul karena sedang ujian nggak bisa. Ya udah dek, nggak usah ada apa-apa. Nanti kalau sudah selesai, dia pulang naik kereta turun pulang. Dek, makam, wudhu dulu, lewatkan ya putri di makam. Nah itu artinya apa? Terus senang kita laksanakan, sehingga tidak perlu nunggu yang jauh, kasihan tetangganya. Dan itu bagian dari syariat Islam. Itulah Islam sesuai dengan pemahaman berdasarkan Al-Quran, Sunnah. Matisasi pun menjadi koromnya, menjadi perharikatan Muhammadiyah. Itu yang harus kita lakukan. Insya Allah setiap masalah kan ditarjihkan, disidangkan, juga pasti memilih mana yang paling rajih, yang paling kuat. Sehingga itulah Muhammadiyah tidak mengikuti salah satu mazhab, tapi juga tidak menyalahkan mazhab lain. Karena dari 4 mazhab itu mereka sudah ulama besar, dan pasti kita itu DPC juga dibahas. Mana yang paling wajib kita mendengarkan. Kalau ada yang mau kayak itu, mau kayak teman-teman kita di Jamal itu dari teman yang lain kan banyak yang gabung ke kayak kita. Sehingga waktu itu Mas, kalau tetap menghadapi sapi, ya monggo.
Berarti jenengan sembolan kali itu patah nggih, ya monggo. Nah, dipun bapak niku, nah Mas makin nek lawan terus pundi. Nggih ampun sembolan kali garwane ya. Nggih angel wong susukan kok. Ngaji. Jadi Pak, nek mangke yo payamu boten pareng. Ngoten. Lek untung nipun nek tinggal itu rezeki. Ganti mandat. Terus sakit nama itu ganti. Saya terus menjawab. Waktu tidak hanya sekali 2 kali. Tahun ini banyak yang korupsi. Masya Allah. Geng mana kita jelasin nih pas manasik mawon nih ini kali terakhir. Tapi maka harus cerdas. Terhadap mau ngaji seperti itu. Sehingga kita tidak hubungan dengan yang lain. Monggo. Mau ngaji dengan siapapun silahkan. Tapi jangan tinggalkan hidup. Karena apa yang mereka saya sekarang Muhammadiyah sudah lama itu menyampaikan. Betul nih? Mungkin ada pertanyaan monggo. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kami mengalami dan melihat jenazah itu kalau sudah disucikan di meja itu kepalanya di sebelah utara. Itu apakah yang kalau sebelah selatan itu boleh atau tidak? Karena saya mengalami di kampung saya beberapa kali jenazah itu kepalanya di sebelah selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami situasi ya seperti yang pertama tadi Pak. Saya pernah mengalami yang meninggal salah satu anggota DPR wilayah. Waktu saya takziah, saya giliran untuk ikut salat yang gelombang kedua. Kemudian diumumkan oleh salah satu nanti yang imami Pak Kiai ini. Ya datang, kemudian salah satu murid saya jenengan kesini mana? Terus ini orang aku, mesti ngurusnya orang ini tidak mengulik kekeh. Karena saya pernah menyalakan jenazah bertemu di dalam sholat jenazah kantungo. Nah, mau itu saunan itu Papua dalam hati pulau yang mengatakan dengan jelas tuh nyalakan jenazah orang. Kalau kita panjang. Nah, waktu itu yang kedua itu sudah mau berdiri, dibuka gitu kan. Balik kereta. Yang pertama mboten besok paham itu. Terus kan Mas, gue kene sing pakai ketiga foto kali nanti ngomong, akhir dibalik mana? Itu kan dia menyelatkan ribuan. Yang jelas kita berdiri kalau laki-laki di bagian Rasulullah SAW Rasulullah menyatakan al-Qurati wanita yang bapak ini pasien karena di pasien maka mati pasbihan. Rasulullah sholat di bagian dan tengah. Kami katakan gitu. Putra putri yang jelas seperti itu saja Pak. Bukan boleh tidaknya Pak. Kalau saya ibadah saya tanya boleh apa tidak. Kalau nggak ada tuntunan ya sudah dilakukan. Sudah apa yang pernah dicontohkan Rasulullah saja. Kan benar. Kata saya pernah waktu Allah yarham waktu saya nyalakan kedua yang menjalankan pertama ketua PCN yang masih famili dengan yang kedua waktu itu saya diminta seliman kok ragu-ragu ya. Saya tadinya berdirinya sebelah kiri Pak. Kok kayaknya ke saya pegang, wah ini musuhku ya. Saya pindah terus ini mustakan ini memiliki. Saya kan tidak berani merintahkan untuk pindah, wong saya pusat. Mungkin kok tak geser jenengan betul sah. Bapak itu terpanggil ke Bapak ini. Tadi mau jenengan nyalatin ini jenengan temui. Ayo mengarap. Silahnya bangsa ini. Jangan deh. Ayo ini mau aku masuk sebelah luar kok. Tapi kesannya ini. Ikan kali sopo. Kan terus kita ulang-ulang. Allah langsung rumah. Kemudian dibalik oleh udah dari orang bingung. Nah, saya itu rata-rata kan lagi mandi sebelah. Kalau ini kira-kira kebun saya kok Pak ini sudah melaksanakan seperti itu saja.
sesuai dengan tuntunan Rasulullah, bukan masalah boleh atau tidaknya. Tapi Rasulullah mencontohkan apa? Tidak, kalau itu urusan ibadah. Apalagi dalam jenazah kan seperti itu gitu. Termasuk nyesel yang sering masih ada anggapan, bahkan warga sih ada. Orang yang sudah haji, kayak ini kan di Pak Kondur. Sesuk akap mungkin kapannya aku nalika mati. Niku tabdil. Artinya apa? Memubadirkan harta. Satu, kain ihram itu kan tebal. Dalam hadis ada perintah, ada larangan. La taghallu fil kafani fa inna islatu syari'an. Kamu jangan berlebihan dalam urusan kain kafan, itu diharapkan cepat rusak oleh tanah. Nek kain itu tebal, harganya mahal juga kan. Nah, siapa yang di kafan ya Rasulullah mengatakan fi kisatir rajul, ada laki-laki tua sabotala rajulani, dia naik onta jatuh. Apa kata Rasulullah? Aksilhu wa kafinu bisaulaihi, sucikanlah dia, kafani dengan 2 lembar kainnya. Nah, orang itu meninggal saat ihram, bukan nek tekan kudu racun yo sesuk. Digo kondur monggo sesuk kena. Belum ada sampai 2 tahun saya lakukan ini dicopot karena Pak Iwan kepala dinas Pak Dewi Haji tahun 2010, Iwan Kemadu ini tahun 2023. Kok isyarat dulu sing digoni kain kapan dengan ihram itu sing ihram umrah haji. Ketika di sana pun bukan dengan hajinya tamato, sampun umroh, kan nunggu tanggal 8 pakaian biasa, ya kan disucikan di kapan diganti kalau 5 lembar. Tapi ketika saat ini dengan umroh, kemudian masih dalam kondisi ihram kok meninggal, tidak boleh ditambahi kain lain selain 2 lembar, itu pun wajahnya nggak boleh ditutup. Oke, masih banyak itu. Saya nggak bahas warga lain, harga mati masih ada. Saya ngalamin beberapa kali. Ketika saya tahu tak lepas, yang selalu begitu kan. Ibu mas, kok tak jelaskan. Maniman, saya kita nggak ini komponen lepas. Tas suara praktek dan kok malah di. Ini. Kadang-kadang anggapannya sama sampai di bawah tengkuk raja sesuk mati ke niku yang memakai. Nah, kalau perempuan juga sama, nanti ketika pas ihram ya apa yang dipakai itu jangan pakai kain kafan yang sudah ininya nggak boleh di. Makanya yang nanti umrah haji ketika ada jenazah ringan, antum kok antum yang sekawan sing jenazah ini boten kae ke kondisi ihram. Ya kapan itu loro kita. Dan ini, kadang-kadang kalau boten ngaji ngerti yakin. Dijalan tangan dijalan tangannya ora oleh. Wong iki tetep tangi kain. Nek orang yang ngaji monggo nek warga Muhammad Isa pas ada segi kadang-kadang kuwi umat itu luas. Mungkin boten sah. Tapi 2 kali sah menemukan pembebasan jangan. Nanti ya Pak. Oke Pak. Berarti boleh sholat jenazah di pinggir kuburan. Tadi Bapak menjelaskan kalau nggak ngonangi terus nanti sholat itu di mana? Maksud yang di depan makamnya? Ya iya maksudnya. Di depan. Ya di depan makamnya maksudnya. Berarti salah satu lagi ya. Di depan makamnya. Ya maksudnya gitu. Oh boleh. Aisyah melaksanakan seperti itu. Apa bersama juga boleh. Ini
sahabat Ali pernah, Abi Qatadah pernah. Itu banyak asal banyak ya perbuatan sahabat. Tidak nyelatkan pun tidak apa-apa, pada ibadah, tapi kita kan dapat pahala. Maka warga model dalam hal ibadah, muamalah juga bertepat. Ini kan ya. Man syahidal janazata hatta yusalliya qala birakun hatta tufana qala birakun. Wakila ya Rasulullah wa mal birakani mislu jabalan azimain. Kemudian tapi kuli kirate mislu jabalan. Siapa hadir di jenazah sampai menyolatkan, saya disolatkan maka dia dapat 1 kirat. Sampai dimakamkan mendapat 2 kirat. Kemudian ditanyakan, apa itu 2 kirat? Semisal 2 gunung yang besar. Wa fi kulli qiratin mislu jabal Uhud. 1 kirat semisal gunung. Nah, kalau bapak yang disahkan sampai ke makam. Nah, kalau sunnah dilaksanakan itu faedahnya luar biasa nih. Nek sing ngeterki jenazah niku nongan biasanya ukeh utuh sing ngeterki. Ini nek jenazah yang ngarep angin tekan kuburan rong nek 50%. Gitu Pak. Nah, itulah makanya. Terus kemudian dia masuk saja. Boleh, ya. Nah, ingat aturan dalam makan. Masuk salam, lepas alas, langsung di depan makam beliau. Nanti di jenazah Aisyah, nah itu ketika mengganya nanti di bapak mengakukan yang dalam itu lalu dari hari Senin sampai ini baru ngaji pertama ini karena saya gangguan kesehatan saya sampai tidak bisa jalan enggak. Saya kemarin itu masih lagi sakit, moga-moga cukup kasus sudah sehat. Pertanyaan sampai sini ada lebihnya datangnya dari Allah, ada kurangnya dari saya sendiri. Mohon maaf, monggo. Prinsip-prinsip dalam beragama kita pegang, ibadah pegang, perintahnya, muamalah pegang, larang. Itu yang selamat, bukan dibalik. Nek ibadah boleh dilarang, ini urusan muamalah boleh di. Nah itu malah merusak aturan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan mengucapkan kepada Ustaz Sudarto yang sudah memberikan tausiah kepada kita semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati. Selanjutnya adalah acara lain-lain. Informasi yang pertama kami sampaikan tentang perolehan infak pada kajian pagi hari ini yang diperoleh infak yaitu Rp1.460.000. Semoga menjadi awal dari Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya informasi untuk kajian Ahad pagi pada tanggal 29 Muharram 1446 Hijriah tanggal 4 Agustus 2024 akan diisi oleh Ustaz dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo. Kemudian apresiasi presensi jamaah ini nanti akan diberikan kepada yang pertama Setion Trias Kuncoro Kula Arjo dengan nomor absennya 10010324. Kemudian apresiasi presensi jamaah yang kedua diberikan kepada Sri Murni Bruno, nomor absennya 10010051. Demikian Bapak Ibu informasi tambahan dan lain-lain. Mari kita akhiri kajian pagi pada hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku wawancara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.